Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Rahmatullah MAG selaku dosen pembimbing Mabel Fikih dalam PPG angkatan ketiga tahun 2022 kali ini. Saya akan menyampaikan materi tentang jinayah bagian kisos. Sebelumnya, apabila apa yang saya sampaikan nanti ada kekurangan, ada kekhilafan, mohon bimbingan dari Bapak dosen. Jinayah atau kisos, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa fikih mengandung 4 bab yang penting. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah muamalah, yang ketiga munakahah, dan yang keempat adalah jinayah atau kriminal. Kemudian jinayah adalah pembunuhan yang meliputi tentang kisos, kafarah, diat, dan lain sebagainya. Dan kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang materi kisos. Kisos adalah berasal dari kata koso, yakusu, yang berarti memotong. Kemudian menurut syara' adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Itu adalah pengertian tentang kisos. Untuk memahami kisos, dalam materi ini ada 5 hal yang perlu diketahui. Pertama tentang pengertian, yang kedua tentang hukum, landasan hukum, kisos, berikutnya tentang macam-macam kisos, dan hikmahnya. Berikutnya adalah membahas tentang dasar hukum kisos. Seperti syariat-syariat yang lain yang memiliki landasan hukum, maka kisos juga memiliki dasar hukum. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban pelaksanaan kisos. Di antaranya adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qissasu fil qatla al-khurru bil khurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilai bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falau adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dia sebagai tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Maka barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih.
Di dalam ayat ini, di akhir ayat ini dijelaskan bahwa orang yang membunuh orang lain itu bisa jadi tidak dikisos karena keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku tersebut. Akan tetapi pelaku tersebut diwajibkan untuk membayar diat. Nanti di materi terakhir dijelaskan tentang syarat-syarat kisos. Orang membunuh orang lain, orang menghilangkan manfaat anggota tubuh orang lain, apakah dikisos atau tidak, itu nanti dijelaskan pada syarat-syarat kisos. Setelah memahami tentang pengertian kisos, landasan hukum kisos, berikutnya adalah anwa'ul kisos, macam-macam kisos. Kisos ada dua, satu pembunuhan sengaja, kemudian yang kedua kisos anggota badan, yakni kisos bagi pelaku tindakan tindak pidana baik itu melukai, merusak, atau menghilangkan manfaat fungsi anggota badan orang lain. Artinya orang itu dikisos satu karena menghilangkan nyawa orang lain, kemudian yang kedua karena orang itu menghilangkan manfaat atau menghilangkan fungsi anggota badan orang lain. Seperti menghilangkan manfaat tangan orang lain atau menghilangkan manfaat mata orang lain, maka orang tersebut harus dibalas sesuai dengan apa yang dilakukannya. Berikutnya adalah syarat-syarat kisos, yakni pelaku kejahatan baik pembunuhan ataupun menghilangkan fungsi anggota orang lain itu bisa dikisos apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, orang yang terbunuh itu terpelihara darahnya. Artinya korban atau orang yang dibunuh itu orang yang baik, orang-orang Islam yang taat, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Ketika ada orang membunuh seperti itu, maka orang tersebut harus dikisos. Kemudian yang kedua, pembunuh sudah baligh dan berakal. Pelaku kejahatan itu bisa dikisos apabila dia sudah baligh atau akil, yang diistilahkan mukallaf. Oleh karena itu, ketika ada orang yang membunuh masih kecil atau tidak memiliki akal, maka orang tersebut tidak bisa dikisos. Syarat yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Artinya, orang membunuh orang lain itu harus dikisos ketika pembunuh itu bukan merupakan ayah dari korban. Mafhumnya, ketika ada orang membunuh orang lain, ternyata pelaku pembunuh itu ayahnya, maka dia tidak bisa dikisos. Ada hadis yang menjelaskan la yuktalu bil waladi al walidu. Anak tidak bisa dikisos gara-gara ayah atau orang tua tidak bisa dikisos gara-gara membunuh anaknya. Syarat yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Syarat yang keempat itu pada dasarnya derajatnya sama. Orang membunuh orang lain ketika derajatnya sama, maka dia wajib dikisos. Seperti orang Islam membunuh orang Islam yang lain. Orang merdeka membunuh orang merdeka yang lain, lah itu wajib dikisos. Ketika keduanya beda derajat, yang satu Islam, yang lain tidak Islam, seperti ada orang Islam membunuh orang kafir,
maka orang Islam itu tidak bisa dikisos. Seperti ada orang merdeka membunuh hamba sahaya, maka mereka juga tidak bisa dikisos karena beda derajatnya. Yang terakhir, kisos dilakukan dalam hal yang sama. Jika dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Artinya, pelaksanaan kisos itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Ketika dia berbuat salah dengan membunuh orang lain, maka dia harus dibunuh. Tidak bisa ketika dia membunuh tapi dibalas dengan menghilangkan manfaat anggotanya. Itu tidak boleh. Atau sebaliknya, dia menghilangkan manfaat mata orang lain atau dia menghilangkan fungsi tangan orang lain tapi dia dibunuh. Itu juga tidak bisa. Harus sama, ketika membunuh ya dibunuh, ketika menghilangkan manfaat mata orang lain maka harus dibalas dengan sesuai apa yang ia lakukan. Itulah syarat-syarat kisos. Orang yang melakukan kejahatan pembunuhan atau menghilangkan manfaat anggota orang lain bisa dilaksanakan kisos jika memenuhi 5 syarat ini. Adapun bahasan yang terakhir adalah hikmah kisos. Ada 3 poin yang menjadi hikmah kisos. Yang pertama, kenapa disyariatkan kisos? Yang pertama diantaranya adalah dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Ada orang membunuh orang lain, maka dia harus dibunuh. Itu dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Karena betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia, maka jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan juga diganti dengan anggota badan. Yang kedua, hikmah kisos dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya kisos, orang lain berpikir lebih jauh. Orang yang ingin melakukan pembunuhan akan berpikir 1000 kali. Karena ketika dia membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia pasti dibunuh. Ketika ada orang ingin menghilangkan fungsi anggota badan orang lain, maka dia juga akan diperlakukan sama seperti itu. Dengan demikian, mereka akan berpikir lebih jauh, akan berpikir 1000 kali untuk melakukan kejahatan-kejahatan itu. Oleh karena itu, di antara hikmahnya adalah dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, di dalam satu ayat dijelaskan walakum fil qisosi hayatun. Bagi kamu sekalian terhadap kisos ada kehidupan. Artinya ketika orang itu tahu bahwa membunuh akan dibunuh, ketika orang itu tahu bahwa menghilangkan fungsi anggota orang lain juga akan diberlakukan sama, maka dia tidak akan melakukan. Sehingga terjadi keamanan dan ketertiban. Yang terakhir, hikmah kisos adalah dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Dengan adanya hikmah ini, maka orang-orang yang ingin melakukan pembunuhan, orang-orang yang ingin melakukan kriminal, bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam, khususnya tentang kriminal pembunuhan ataupun penganiayaan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi kisos.
Adapun materi-materi yang lain akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.